Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu bersama saya Kul Anasrullah dengan tema kita yaitu fenomena kenaikan sembako jelang akhir tahun gitu. Tidak terasa nih Bang Novendra juga nih bahwa segmen kita ini mungkin ada di segmen terakhir memberikan solusi mungkin untuk para konsumen nih. Kalau dari pandangan Bang Novendra sendiri harusnya seperti apa dengan fenomena akhir tahun seperti ini untuk bisa tetap mengantisipasi nih bagaimana kenaikan harga dari sembako itu sendiri? Ya, kalau pedagang itu kan yang ada itu yang mereka berikan kepada masyarakat, Pak. Ya. Nah, tentu kalau untuk ini artinya fenomena ini kan terjadi berkali-kali dalam satu tahun tuh kita hitung 3 kali. Nah, tentu bukan hanya pedagang aja, pedagang itu dia hanya trading, perdagangan. Artinya yang dia beli sekian, dia akan jual lebih dari sekian kan gitu. Nah tentu dalam untuk memenuhi harga sembako murah ini tentu kita kembali lagi kepada stakeholder tadi. Kalau stakeholdernya memberikan katakanlah bisa memasok harga murah kepada pedagang, tentu masyarakat juga happy, konsumen juga happy. Nah di sini sejauh ini yang belum ada kita rasakan di pasar kita. Dan ini di dalam kesempatan ini juga kita sampaikan, ayolah kepada stakeholder, pemegang stakeholder tadi, Pemda dan sebagainya, ayo kita dengan pasar, dengan pedagang siap untuk bersama-sama, artinya 3 pihak tadi happy gitu. Artinya dari petani, pedagang sampai konsumen itu happy. Nah, tapi sejauh ini belum kita rasakan. Nah, artinya masih kita menantang kepada pemerintah daerah kita melalui stakeholdernya, ayo kita turunkan kembali harga supaya masyarakat atau konsumen yang ada di Bengkulu ini mereka happy, mereka tidak terbebani lagi dengan belanja harian mereka yang cukup tinggi. Untuk upaya-upaya audiensi kepada stakeholder yang terkait itu sudah maksudnya dari pedagang sendiri ya Pak, sudah sejauh mana gitu Pak? Kebetulan bukan tahun ini kita kebetulan. Jadi termasuk kenapa saya bilang tadi minyak kita ikut menstabilkan harga ketika minyak kemarin panik. Nah, kita ikut. Nah, artinya dengan Bulog itu kita ambil divisi sini. Nah, ini kita yang ini kan, dan itu tidak boleh. Kita pantau terus. Bahkan saya buatkan satu aplikasi ketika itu. Aplikasi itu nanti akan memantau kalau seandainya harga lebih dari 15.000, nah itu kita akan stop untuk toko yang menjual lebih dari 15.000. Nah, tapi dari pemerintah ayo kita tantang kan gitu. Nah, ketika minyak itu kita minta kepada pemerintah bukan hanya minyak yang kita stabilkan Pak, termasuk telur, beras, tepung, pokoknya sembako, bawang merah. Nah, tapi apa boleh kata kita hadir di sini dengan fenomena kenaikan harga kan gitu. Artinya terjadi lagi. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan adanya masukan dari kami ini, mudah-mudahan stakeholder atau Pemda ini bisa bersama lagi. Ayo kita untuk bersama-sama di pasar juga mau menghadirkan harga yang sangat murah kepada masyarakat. Bukan happy dengan harga yang mahal, itu intinya. Artinya mediasi yang dilakukan itu sebuah solusi untuk semua kesejahteraan semuanya. Ya. Sudah, dan itu sudah pernah kita tidak perlu menunjuk dinasnya. Saya sendiri yang hadir kebetulan kepada dinasnya, ada 3 dinas kita hadir. Ayo Pak, mari kita bantu pasar ini, betul-betul pasar ini yang SNI, pasar ini betul-betul yang tidak lagi orang takut ke pasar ini karena mahal. Tidak lagi pasar ini takut, pasar ini becek, apa segala macam. Kita selalu push yang namanya pemerintah daerah untuk hadirkan pasar itu. Tapi sangat kita sayangkan sampai detik ini kita masih belum bisa menghadirkan itu. Artinya juga faktor-faktor dari pasar itu sendiri mempunyai standar sendiri gitu Bang? Ada, gitu ya? ada. Gitu. Untuk menjadikan bukan hanya harga saja. Iya, gitu betul. Tapi faktor-faktor lainnya banyak sekali. Contoh, dulu yang dibanggakan Kota Bengkulu adalah pasar baru tingkat. Nah itu dengan fenomena berjamurnya pedagang yang tidak bisa dikendalikan, itu orang udah malas ke dalam sana.
Nah sekarang kembali lagi pasar minggu itu trennya di PTM. Nah tapi sekarang ini kan yang pernah kita bahas di DPRD juga itu yang di kaki limanya makin menjamur gitu. Nah, ini juga persoalan. Jadi pasar ini complicated, Pak. Sangat. Belum lagi masalah harga yang turun, banyak permasalahan yang harus. Dan ini kita tidak hanya diam, kita selalu sowan kepada dinas-dinas yang terkait, ayo, tapi alhamdulillah belum terrealisasi. Masih menjadi PR juga. Masih jadi PR. Nah, kalau untuk fenomena mungkin sedikit juga untuk teknologi ketika misalnya ada offline dan online juga itu pengaruh nggak untuk kalau sembako tidak, sembako tidak pengaruh. Tidak. Yang pengaruh digitalisasi itu biasanya fashion dan sebagainya. Kalau sembako belum. Karena kemarin juga ada itu salah satu anak negeri kita mendirikan aplikasi yang untuk sembako tapi belum jalan. Belum jalan. Nah, kenapa? Memang masyarakat kita ini masih senang dia belanja ke pasar. Konvensional Ya, langsung konvensional. Artinya pasar itu kan pertemuan antara pedagang dan pembeli. Bertemu, dia lihat sayurnya segar, dia beli. Nah, tapi kalau mahal, urung. Artinya juga faktor offline dan online juga kalau untuk sembako tidak berpengaruh ya? Tidak pengaruh. Nah, tapi kalau untuk pasar yang lain, pengaruh. Oke. Itu mungkin ke Pak Anzori Tawakal nih. Mungkin di kesimpulan atau solusi yang bisa diberikan seorang akademisi untuk bisa memberikan dampak positif mungkin kepada ketiga aspek tadi, petani, pedagang, dan konsumen, mungkin juga bisa memberikan masukan juga untuk para stakeholder yang lagi mendengarkan. Satu, ya yang pertama tentu ini bukan ini ya, pepatah orang dulu deh. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kejadian-kejadian sebelumnya. Nah kemudian bagaimana artinya kelemahan sistem yang dibangun, kan sini stakeholdernya sudah lengkap, ada asosiasi pedagang pasar, kemudian ada dari konsumen, lalu dari hulunya petani. Nah sekarang harus memang dengan kondisi ekonomi kita yang seperti ini, memang perguruan tinggi harus turun. Teknologi pangan, kemudian agronomi yang memang di UNIP sudah ada, itu sebetulnya memberikan solusi. Jadi menanam cabai di kondisi cuaca yang seperti apa harus dimulai. Nah dulu ada konsep tanaman pekarangan, ya di taman pekarangan ini ada cabai, ada terong, ada macam-macam. Itu salah satu solusi untuk tidak panik buying. Jadi orang masyarakat yang memiliki lahan pekarangan yang luas, yaitu ini kan lagi sekarang nggak ada lagi program itu. Hilang, Pak ya. Hilang. Nah dulu kan ada tahun 90-an masih, Pak ya. Ada 2000-an masih ada. Ya, kemudian ada cabai, ada terong, ada sayur-sayuran. Nah ini harus ini lagi. Jadi diversifikasi pangan pekarangan itu harus digalakkan lagi. Kemudian yang kedua tentu datanya kan sudah pasti. Jadi musim tanam ini katakan 3 bulan cabai ini kan. Nah musim tanam ini dari Rejang Lobong sampai ke 10 kabupaten kota ini berapa produksi kita? Kan bisa dihitung. Ya, kan teknologi sekarang kan cepat, pakai aplikasi bisa, pakai mau coklik bisa ya. Nah jadi dinas-dinas yang terkait, ya dinas pertanian, koordinasi perindak, kemudian koperasi, kemudian Bulog, lalu pihak perbankan yang memberikan pembiayaan kan banyak juga. Kebun-kebun petani ini kan dibiayai, dia pinjam koperasi. Jadi semua ikut. Nah kemudian pentahelik yang berikutnya masyarakat dan FES. Jadi jangan kita pada saat panik saja kenaikan harga kita bicarakan, tetapi pada saat situasi normal. Nah sehingga orang semua akan nyaman, terjamin kepastian harga. Nah ini kepastian harga inilah yang diharapkan masyarakat. Bukan berarti petani tidak boleh dapat harga mahal. Ya, karena dia sudah menanam, berproduksi, kemudian merawat, memberikan pupuk dan seterusnya. Prosesnya juga panjang, Pak, yang harus dihargain ya. Jadi dia mendapat, dalam istilah kami itu, dia mendapat keuntungan yang layak dari usaha budidaya tanaman cabai. Pedagang, pengumpul, katakanlah tadi induk-induk semang yang membiayai, itu kan dibiayai itu. Induk semang ini dia tinggal ngambil aja. Dia nentung price itu ditentukan oleh pedagang yang mengumpul di gudang-gudang baik di Bengkulu maupun di Curug sana. Nah ini yang paling penting di pendekatan dari asosiasi pedagang pasar, supaya permainan tadi jangan terlalu ekstrim harganya. Nah didekati dengan pola sosialisasi. Nah dinas mana yang ini harus pendekatan yang ini. Jadi keuntungan yang wajar tadi boleh ngambil karena dia sudah membiayai petani kan.
kebun-kebun cabai itu kan dibiayai oleh orang-orang itu, karena dia beli gitu, jadi dibayar duluan. Oke, Nah, jadi pas panen dia pasti ke dia nyetor. Nah, itu kan model pola kita, ijon ya. Bahasa ini itu diijon oleh orang itu. Tapi kita tidak mau nunjuk kepala. Nah, ini harus ini kan di semua ini, sehingga pada saat sampai ke konsumen di pasar tradisional atau di mall atau dimanapun itu harganya relatif terjangkau, normal, dengan semua dapat keuntungan yang layak. Oke, baik. Nah, pemerintah harus hadir. Nah, dinas mana tadi ya sudah disebutkan kan, ada berapa dinas ya, pertanian, perindak, kemudian Badan Ketahanan Pangan. Nah, kemudian juga supaya aman ya polisinya juga harus terjun juga, kemudian Bulog tadi. Nah, kemudian perbankan. Jadi supaya dipotong rantai pinjam meminjam di bawah tangan tadi, ya bank harus, kelompok usaha taninya harus diberikan kredit dengan bunga yang rendah. Nah, kalau misalnya cabai di petani kan belum tentu petani dapat untung gede, karena yang dia jual kan ke orang ngasih modal, dia menentukan price taking. Oke, baik, terima kasih mungkin nih Bapak, gini kita karena waktu juga gitu kan kayak gitu. Terima kasih sudah harus memberikan dibedah. ya kesimpulannya dan solusinya juga untuk para petani, pedagang, bahkan stakeholder juga yang berkaitan dengan bagaimana fenomena ini terjadi. Terima kasih juga untuk Bang Novendra nih, mewakili para pedagang gitu kan. Semoga harapan dan ininya juga terus pedagang Indonesia terus sejahtera nih gitu untuk makin maju. Oke, baik, terima kasih Pak Ansori juga. Sama-sama, terima kasih juga Bung. untuk para pemirsa yang sudah setia menemani obrolan kita selama 60 menit ke belakang. Akhirnya saya Kul Anasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.